Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kembali lagi ke tutorial Electronic Technician di ruang trainer. Oke, kita lanjut. Sebelumnya kita sudah buat tutorial ET di part 2 kemarin. Kita bahas terkait dengan bagaimana cara setting ya, melakukan status. Kita membaca parameter di unit ataupun di engine dengan melalui menu status. Kemudian sudah juga kita melakukan konfigurasi, copy konfigurasi sampai kita melakukan ECM replacement. Nah, pada tutorial kali ini kita buka aja dulu ya. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan menu diagnostik ya, diagnostik tool tentunya. Nah, oke. Yang lebih tepatnya diagnostik test. Oke, langsung saja kita ke menunya. Kita lihat apa aja sih di diagnostik test. Nah, kita buka dulu di menu diagnostik. Kemudian kita, kalau tadi kan diagnostik yang sebelumnya ada active diagnostic code, log diagnostik, dan event. Nah, kita lihat untuk toolbarnya itu udah ada di sini semua. Nah, itu di video tutorial part pertama itu kita sudah bahas ini. Nah, sekarang yang ketiga kita adalah membahas terkait dengan diagnostik test. Oke, kita coba langsung akses. Oke, ini dia. Nah, diagnostik test. Nah, di SCM. Jadi dia sebenarnya ini menu daripada SCM sendiri yang digunakan untuk mendiagnostik atau menganalisa suatu komponen sebenarnya. Ya, contohnya ECM, engine ya, di komponen engine. Itu untuk diagnostik tesnya ada injektor, ada injektor solenoid test, ada override parameter, ada cylinder cutout test, ada wiggle test. Nah, untuk powertrainnya ya, jadi untuk di sisi mesinnya itu hanya wiggle test. Nah, coba kita lihat satu-satu. Sebelum itu kita lihat di bawah masih ada ya active code, active event code, status flag dan sebagainya. Seperti halnya sebelumnya juga masih muncul ya. Nah, di sini ada tombol start. Start ini buat apa? Coba kita tes. Oke, kita pilih satu-satu. Kemudian ini yang untuk injektor solenoid test ya. Kita ketik start. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Injektor solenoid test itu fungsinya apa? Fungsinya adalah digunakan untuk memastikan kondisi dari solenoid yang ada di injektor tentunya. Kita coba aja ya. Nah, di bawah ada menu ya atau tombol di sini. Ada change, power all, cut all, stop. Kita mulai dari change. Change ini dilakukan secara manual ya. Jadi kita memutus atau tidaknya solenoid. Jadi solenoid ini diberi power atau tidak bahasanya. Ini kan ada power dan cut out. Itu bisa secara manual. Ini change ini manual ya. Diklik 2 kali juga bisa. Ini matikan manual. Terus power all ini memberikan power ke semua solenoid. Jadi kita tinggal tes power all. Semuanya akan power, oke? Atau kita mau mutus semua, bisa juga. Kita dengan cut out all. Kita putus. Jadi tidak ada power yang menuju ke solenoid injektor. Ya, oke, kita kembalikan lagi power all dulu.
Nah, biasanya teknisi itu menggunakan dengan metode start, artinya dia berurut dan punya jeda. Contohnya seperti ini. Nah, dia mulai testing dan biasanya ditandai dengan suara tik. Jadi kita dengerin, ya kan? Nah ini, oh ini ada problem nih. Berarti ada short circuit di silindernya. Jadi ada satu yang rusak di solenoidnya, satu solenoid pada injektor silinder 1 itu terkondisinya rusak. Nah, bisa juga dari hasil tes ini kita jadi ketika dia testing dia akan bunyi cetak. Nah, terdengar bunyi cetak di cover valve. Nah, itu bisa kita identifikasi apakah kondisinya bagus atau tidak dengan suara. Bisa juga langsung, oh ini berarti terjadi short circuit pada solenoid. Ini hanya sebatas pengetesan solenoidnya saja, belum ke arah injektornya. Dan catatannya, untuk melakukan tes ini engine tidak boleh running, kondisinya hanya kunci kontak on, ET tersambung dan lakukan. Untuk tes ini ya, kondisinya hanya on saja, tidak boleh running. Oke, nah ini sudah selesai semua, berarti ada 2 silinder ya, solenoid injektor pada silinder 1 dan silinder 5 yang mengalami short circuit. Oke, kita stop. Bisa nggak ini jadi laporan? Bisa, kita lakukan laporan biasa, file to print, kita tes desktop, kita save dan save. Nanti dia akan muncul. Ini ya tadi ya. Kita lihat hasilnya gimana. Nah ini sudah tadi ya. Tadi ini sempat keblank ini tadi. Ini bisa not okay buat laporan, buat reportingnya. Oke, kita lanjut, kita keluar dulu, kembali ke menu diagnostik tes. Ini sudah ya, ini untuk silinder saja, solenoid pada injektor saja di tiap-tiap silinder. Kemudian ada menu override parameter. Oke. Nah, override parameter, contohnya ini. Apa sih override parameter itu sendiri? Ya, kita coba. Ini contohnya diagnostic lamp override. Kita coba. Kita bisa mematikan. Artinya ini ada 2 value. Di sini ada off dan on. Bisa seperti ini. On. Oke. Yes. Override on. Artinya apa? Dari semua parameter yang di sini itu bisa kita aktifkan atau kita matikan secara manual, tergantung keinginan kita. Contoh, ini diagnostic lamp override, ECM heat beat, engine overspeed test itu bisa kita, engine preloop. Jadi engine preloop itu bisa dipakai mau enggak, tergantung kita. Nah, ini parameter yang bisa kita override. Ya, bisa kita langsung misalnya disable override, misalnya disable. Nah, itu seperti itu. Dan kita ke diagnostic tool yang lainnya, diagnostic test yang lainnya, kita ke cylinder cutout test. Nah, yang paling penting adalah ini ya. Ini ada peringatan ketika kita tekan cylinder cutout test, maka muncul seperti itu, dan di sini ada peringatan ya, engine speed should not change while one or more cylinder are cut out. You must wait 10 seconds after all cylinder powered before change engine speed. Nah, ini peringatannya. Jadi selama proses cut out itu kita nggak boleh mainin gasnya, RPM-nya jangan dirubah-rubah. Jadi kalau pengen ngerubah RPM engine, tunggu dulu 10 detik setelah proses cut outnya itu sudah di power semua. Jadi kalau sebelum di power nunggu 10 detik, sebelum 10 detik jangan dirubah RPM engine ya. Seperti itu peringatannya.
Oke. Nah, ini tampilannya untuk engine cutout ya, cutout. Kita coba. Di sini ada menu change. Change ini manual ya. Kalau kita pakai menu icon apa toolbar change itu hanya manual. Sama halnya ketika kita ngeklik 2 kali. Contoh ini ngeklik 2 kali ya seperti ini. Kita power all dulu. Ya. Nah, sekarang kita lakukan secara otomatis. Jadi satu-satu dia biar ngitung fuel positionnya ya. Seperti apa? Kita coba start. Kita coba. Nah, dia mulai cut out, waiting. Biasanya engine terasa hunting gitu. Terasa berubah putarannya. Ya. Biarkan ECM itu cut out secara otomatis dengan syarat coolant temperatur itu tidak boleh di bawah dari temperatur kerja. Di sini ada ini ya, ada warningnya ya. Kemudian RPM juga tidak boleh kita rubah. Artinya ketika kita melakukan cut out itu tidak boleh kita injak throttle-nya ataupun deseleratornya kita rubah-rubah, jangan. Kemudian tidak boleh ada beban berlebih. Contohnya pada saat proses cut out kita mainin PPC sehingga pompa itu membebani engine, ataupun kalau di HD di OHT kita muter steering wheelnya, itu jangan dilakukan karena akan tidak akuratnya pembacaan dari fuel position ketika melakukan cut out karena ada beban di situ. Biarkan saja sampai dia selesai. Nanti kalau sudah selesai baru kita lakukan membuat reportingnya. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata sudah selesai ya, komplit. Nah, karena simulasi maka fuel positionnya sama semua ya. Nah, syarat dari kita untuk melakukan silinder cutout, selain itu juga syarat untuk bisa melakukan silinder cutout adalah injektor harus terpasang trim code atau trim filenya. Jadi kalau misalnya injektor itu tidak terpasang trim file atau trim code, maka yang terjadi dia tidak mau dilakukan silinder cutout test. Maka yang harus kita lakukan pastikan trim code, kalibrasi pada trim code ataupun trim filenya sudah benar-benar ada. Oke. Nah, nanti di penjelasan engine di video berikutnya, engine elektronik, nanti saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menentukan fuel ya injektor yang kondisinya rusak melalui parameter fuel position. Oke. Jadi nanti setelah cut out berarti ada angka-angka dan bagaimana kita cara menentukan oh ini rusak, ini perlu diganti, ini kemungkinan ada kerusakan di inner part di engine dan sebagainya. Oke, nanti saya akan jelaskan di video berikutnya di engine elektronik. Nah, tadi sudah kita coba ini, dia minta konfirmasi untuk di save. Oke, kita save. Save-nya kita terserah, kita ke desktop, kita rubah bisa namanya, misalnya tadi EXCT62008 silinder cutout, save ya. Oke, sudah tersave. Oke, kita lanjut ke diagnostik tes yang lain. Ada wiggle test namanya ya. Apa itu wiggle test? Kita akses dulu. Kita masuk ke wiggle test. Di sini peringatannya ya. Jadi sebelum melakukan tes pastikan engine tidak dioperasikan ya. Jadi tidak dalam beroperasi ya. Jadi ini safety-nya ya, akan menyebabkan kecelakaan, luka ataupun kematian. Tidak running, tidak dioperasikan. Oke, kita oke ya. Nah, ini sama seperti halnya sebelumnya ya, di menu status. Ini juga kita disuruh milih status. Oke, kita lanjut
membuat grup dulu. Jadi tadi saya belum menjelaskan apa sih fungsinya, tapi kita langsung dulu ke sini biar teman-teman tahu ya. Oke, ini tadi saya buat ya di grup status sebelumnya, tapi saya akan buat baru. Saya buat wiggle test. Nah, wiggle test. Nah, ini parameter yang ingin kita tes ya. Nah, sebenarnya apa sih wiggle test itu? Nah, wiggle test sendiri itu sebenarnya adalah jika kita ketemu problem intermittent pada electrical system nih kebanyakan, dan kita sulit untuk mendapatkan mana sih yang rusak, mana sih harness yang rusak, itu kita bisa lakukan prosedur menggunakan ET melalui wiggle test ini. Wiggle sendiri artinya goyang-goyang. Jadi nanti kita ditugaskan untuk menggoyang-goyang setiap wiring body ataupun konektor yang terkait dengan error yang intermittent tadi ya. Jadi memang agak kesulitan kita untuk menentukan kerusakan ketika terjadi intermittent pada electrical system ini. Jadi yang harus kita lakukan adalah pertama, pastikan intermittent itu di mana ya. Intermittentnya sensor apa atau jalur atau harness mana, sehingga kita bisa mengklasifikasikan di parameter di statusnya ya. Atau saja sebenarnya ini tidak bisa mewakili, yang pilihan saya tidak bisa mewakili, tapi tergantung problemnya ya, tergantung problemnya. Contoh engine-nya low power ya, kaitannya dengan apa aja, tapi ada error-error yang intermittent. Kita coba kaitkan. Nah, ini engine di side ya kan, kemudian di sini ada fuel pressure ya, karena dia fuel pressure berarti dia ada sensornya kan. Kemudian inlet air temperatur bisa ya, dan sebagainya. Nah, contohnya seperti ini, saya buat 3 aja dulu lah. Oke, dia akan muncul seperti ini. Nah, kita lanjut. Kalau kita lihat di sini, ini kondisinya engine running. Sebenarnya nggak bisa kalau engine-nya kondisi running. Kita coba dulu, kita start ya. Nah, sebenarnya prosesnya adalah ketika kita start itu kita lakukan menggoyang-goyang harness body ataupun konektor yang terkait dengan sensor-sensor ini. Nah, jadi kalau misalnya ada ada kerusakan atau ada fail di sensor-sensor ini, maka akan muncul bunyi-bunyian nanti di teman-teman ya, di laptop teman-teman itu berupa buzzer nanti bunyi. Ya, itu saja sih caranya menggoyang-goyangkan dengan ini. Jadi dia akan berwarna merah, short merah di sini. Kalau kita lakukan wiggle. Ya. Dan catatannya ini nggak disarankan untuk pengetesan secara pada saat engine itu running. Jadi benar-benar engine itu mati. Dan ini sebenarnya tidak akurat ya. Tetap dengan daya analisa, troubleshooting teman-teman mekanik itu yang lebih penting. Kalau ini nanti bisa saja ketika kita tarik-tarik ketemu oke, nambah problem baru bisa terjadi seperti itu. Karena kita nggak tahu harness kita itu kondisinya bagus atau tidak, apalagi masih tertutup dengan conduit yang rapi. Itu untuk diagnostic test ya, menu diagnostic test. Begitu juga powertrain ya, powertrain control wiggle testnya sama. Kalau ini di engine saja, kalau yang ini di unit tepatnya, powertrain ataupun brake dan sebagainya. Oke. Itu video kali ini kita membahas tentang diagnostic test. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Sampai ketemu lagi di next video saya, tutorial ET di part 4 ya.
Dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.